sekarang kita ke The Three Lions yang kembali memanggil 2 pemain yang main di Serie A, yaitu ada Fikayo Tomori. Ini kan kayaknya kalau kita berkaca dari 2 tahun belakangan, banyak pemain-pemain dari Premier League termasuk pemain Inggris ekspansi kayaknya, mencari kesempatan baru, mencari peluang baru untuk kembali menunjukkan eksistensinya. Kita berkaca dari Chris Smalling, terus juga kemarin ada Ashley Young, dan sekarang sampai eranya ada Tomori dan juga Tammy Abraham yang dan ternyata mereka bisa berkasih kontribusi yang cukup signifikan sejak awal musim, bahkan Tomori dari musim lalu. Ini kalau kalian lihat Tomori dengan segala kontribusinya udah layak nggak sih dibandingkan emang pemain-pemain lain yang ada di Premier League gitu untuk masuk timnas Inggris? Lebih menjanjikan sih ya Ji ya, pemain muda yang punya karakter ya. Bahkan Oke. tadi gue baca di Twitter. Sebentar, kita ke Bung Wes dulu karena ada audionya Om Yuki kayaknya seperti ada trouble. Oke, kita Bung Wes gimana melihat dari Tomori, apakah ini cukup menjanjikan di antara para pesaing-pesaingnya mungkin walaupun memang Maguire juga lagi masih ini ya nggak fit. Cedera. Ya kalau kita mengacu kepada perkembangan pemain-pemain muda dan orang yang berani main di Italia, Inggris tuh bersyukur banget ada pemainnya mau main ke Italia. Karena jujur ya kalau komparasinya kalau Tammy Abraham bermain pindah ke Italia itu perjudian luar biasa karena jarang pemain Inggris yang sukses main di Italia kalau nggak skillful Dan muda ya. dan muda, berani. Ini bagus banget bagi mereka. Kan tadinya mau pindah ke Dortmund tuh Tammy. Nah kalau kita lihat Tommy back Italia, lu belajar banget strategi back bertahan di Italia. Ini bonus banget buat Inggris. Apalagi dia bisa geser kaptennya AC Milan ya, si Romagnoli itu. Dari dulu emang Romagnoli mah Iya, cuma. tapi maksud gua di prank aja sama Romagnoli. Sebuah pencapaian yang cukup presisius langsung bisa menggeser Romagnoli yang awalnya dipercaya menjadi kapten dan juga menjadi pemain utama Milan, dia bisa langsung menggeser. Artinya ada something special yang dilihat Pioli sama dia kan artinya. Iya, dia karakternya memenuhi syarat untuk menjadi back masa depannya di Italia ya. Tapi kalau di Inggris gue nggak tahu deh. Karena di Inggris sebenarnya terpental juga dari liga karena memang ini tadi seperti tadi gue sampaikan ke Wesley, dulu mungkin ada pemain-pemain Inggris yang kemudian berjudi di Italia untuk berharap dia bisa dapat kesempatan kemudian bisa balik lagi kayak Smalling, kemudian Ashley Young, dulu ada Evra juga. Tapi tuh usianya kan Prancis. Usianya kan udah maksudnya dari Inggris. Oh ya dari Inggris Premier League. Tapi kan mereka usianya udah saat itu nggak muda. Kalau ini pemain-pemain muda loh. Justru pemain muda ya. Jadi ini seperti tempat mereka magang sih sebetulnya. Tempat magang dan Tomori. Serie A jadi buat magang doang dong berarti ya. Tomori udah pernah sekali kan main Iya, buat tahun lalu. timnas. Dan Tomori ini langsung dicintai gue lihat ya sama Milanisti karena tuh dari Twitter yang gue lihat di Indonesia aja penggemar Milan tuh muji-muji banget, dia malah ngait-ngaitin sama gaya tacklingnya seperti Maldini. Terus kemudian Yang mujur Indonesia. Oh dulu Smalling aja dibilang Smaldini juga sama. Kalau orang Indonesia bagus dikit puji dia. Begitu. Nanti kalau udah jelek dimaki-maki. Kalau kata Coach Justin gue yakin nggak bagus. lagi berbunga-bunga kan sekarang kan. Dan memang pemain ini menjanjikan menurut gue, punya karakter. Dan Milan lagi bagus-bagus juga dengan standar Milan ya. Dan itu yang ya gitulah kalau gue bilang sih oke lah. So far ya. Dia bukannya udah ditransfer ya? Atau Udah. masih dipinjem? Udah ya transfer. Udah permanen sekarang, makanya kan dari tahun lalu, makanya kayaknya puas, akhirnya Anda puas kami Beruntung bayar ya. gitu kan. Yang masih di loan ini ya si Tammy Abraham ya. Ya. Nah, sekarang Temi kita kan geser ke Tammy. bagian jualannya buat mendapatkan Haaland nantinya. Tadinya buat pelicin Haaland, tapi ternyata harus minggir ke AS Roma gitu kan. Tapi kalau kalian lihat so far Tammy ini kan sebenarnya punya Bukan Tammy Rahardi bukan kan? bukan, itu Tammy yang suka naik naga-nagaan burung-burungan itu kan. Tapi kalau kita ngomongin Tammy, sorry ya Tem, gua ngomongin dulu. Tapi kalau ngomongin Tammy Abraham ini kan sebenarnya di Chelsea dibilang menjadi salah satu prospek dulunya, salah satu menjadi prospek striker yang bisa dikembangkan menjadi striker utama. Tapi ternyata dia mental sama Timo Werner, terus juga ada Lukaku, pada akhirnya dia harus ngalah dan juga mencoba perjudian tadi seperti bilang sama Bung Wes, menerima tawaran Jose Mourinho gitu. Tapi ini justru menjadi sebuah berkah buat dia karena dia bisa membuktikan ketajamannya so far menghadapi kompetisi Serie A gitu kan. Kalau bukan Jose Mourinho di situ belum tentu dipindah ke Roma. Nah, mungkin Karena itu yang Jose membuat Mourinho dia tahu yakin gaya ya. bermain orang Inggris, tahu bermain sepak bola seperti apa. Dan di Chelsea, jujur 2 musim lalu gue menganggap Tammy adalah salah satu jagoannya Chelsea. Sebelum datangnya Werner dan juga Werner. Begitu Werner, Lukaku, kasihan amat nih pemainnya, pindah ke kiri, main tengah gitu. Cadangan cedera, hilang, berkali-kali hilang kan dia. Ini dia dari youth Chelsea kan ya? Iya, di Chelsea. Nah, ini kalau ngomongin sekarang soal paradigma pemain-pemain Inggris yang pindah ke Serie A bisa jago atau nggak usah main Inggris ya, dari pemain-pemain Premier League yang kita tahu yang juga sempat menurun di Premier League terus juga akhirnya ke Serie A bisa bersinar. Tapi kan nyatanya Lukaku membuktikan dia
nggak cuman main di liga yang ibaratnya lebih remeh, karena terbukti di Inter dia main bagus, ditransfer sama Chelsea 90 jutaan, artinya dia nggak sekedar main di liga rendah dong, karena buktinya Chelsea kembali melirik dengan harga mahal dong. Itu dia cocok lah dengan gayanya Inter kemarin ya. Oke. Dan terus diberikan kepercayaan lebih. Jadi buat dia ini komplimen untuk ningkatin motivasinya dan dia punya tujuan untuk balik lagi ke Inggris untuk buktiin bahwa dia emang qualified. Ya. Kan lebih mudah ya untuk Lukaku karena sebelumnya memang dia ada di habitat Inggris. Tadi seperti gue bilang ini jadi kayak reserve league-nya Inggris lah nih Italia nih buat mereka gitu kan. Dan itu berhasil menurut gue, dan bukan nggak mungkin Temi juga kalau ini konsisten ya, apalagi sekarang udah bikin 4 gol 3 assist dari 7 game itu luar biasa menurut gue. Kalau ini dia konsisten, value market dia pasti naik, dia bisa pindah ke Inggris balik lagi, itu Chelsea bisa jual lebih mahal lagi malah menurut gue. Nah berarti artinya Serie A bukan liga yang lebih rendah atau liga gampangan dong, karena buktinya Chelsea mau beli pemain lebih mahal dari liga yang lebih rendah, komparasi itu enggak banget untuk dibandingkan karena masing-masing punya kekuatan kelebihan. Tahun 90-an skillful semua orang akan main di Italia, bukan main di Inggris. Di Inggris main bola capek banget, main bola gitu. Ketika lu mau pensiun dari Serie A, lu pindah ke Inggris dan lu jago banget. Vialli, Zola, semua jago banget di situ kan, Ravanelli. Dan beda komparasinya. Nah, kembali kepada Temi, menurut gue ini momentum bagi dia untuk bersaing karena di Inggris banyak banget pemain muda di depan itu yang kompetitif sekarang persaingannya. Iya kan, Sancho, Rashford. Lingard nggak ya? Enggak, di gelandang. Iya, gue heran gue liat di gelandang ketawa di gelandang. Lord itu. 23 tahun, 21 tahun, itu persaingan mereka akan tinggi. Nah, kalau dia bisa matang, dia tajam di Italia dengan strategi bertahannya yang begitu bagus dibandingkan dengan Inggris. Ini potensi Temi masuk ke timnas Inggris bersaing dengan yang muda-muda lainnya itu besar. Karena kayaknya Southgate juga masih mencari pelapis yang sepadan buat Harry Kane ya. Karena kemarin dia mencoba Dominic Calvert-Lewin, nggak dipakai akhirnya. Terus Bamford kemarin dikasih kesempatan. Nah kalau Tami bisa main konsisten, artinya dia punya kesempatan untuk mengisi timnas sebagai minimal sebagai rotasinya Harry Kane sebenarnya kan. Betul. Itu keuntungannya Inggris dia main di Cuman memang mungkin beda karakternya ya, beda karakter. Sebenarnya Calvert-Lewin tuh lebih mirip-mirip sama Kane ya. Dari posturnya gitu kan, kemudian finishingnya gitu. Tapi ya ini lebih kepada kebutuhan juga sih. Kalau dia pakai Temi misalnya nanti suatu saat untuk menggantikan Kane, cara main di depannya beda. Ya. Pelatihnya juga udah beda. Berarti nanti nggak dalam waktu panjang nanti udah bukan sekedar Southgate ya kayaknya ya. Tapi kalau ngomongin soal pemanggilan timnas ini, ada nama Jadon Sancho yang kita lihat kemarin. Harganya juga 80 jutaan euro dan kita tahu belum ada gol, belum ada assist, belum ada shoot lagi dia. Belum menit bermainnya juga masih mini-mini aja. Melihat penampilan Sancho apakah adil gitu melihat pelatih manggil pemain? Judgement lu terlalu cepat. Padahal juga di Euro kemarin dia bukan musim di MU. Oke. Baru lu judge dia. Enggak, tapi maksud gue buat timnas Inggris kan belum adil dong. Keburu kelelep sih kalau 2 musim. Seharusnya kalau kemarin di Euro dia diberikan kesempatan bermain, dia ada potensi bagus. Adaptasi dia masuk ke Liga Inggris itu akan memudahkan dia. Tapi ketika dia kurang dipercaya, kemudian di MU juga kepercayaan diri dia untuk bermain dengan gayanya dia ketika di Dortmund untuk ditampilkan bersama timnas Inggris itu nggak mudah. Kalau gue bilang sih Sancho ini sedang mengalami fase shock ya. Shock karena dia begitu luar biasa 3 musim di Dortmund. 49 gol, 30 assist, begitu kembali ke Inggris, kayak begini ya gitu. Jadi nggak gampang nyetak gol ya. Iya, untuk dapat tempatnya susah gitu. Gimana dia bisa perform? Makanya jangan terlalu berharap dia bisa sesukses ketika di Dortmund karena Dortmund memang tim besar, tapi MU ini salah satu tim terbesar. Dan itu nggak mudah buat Sancho. Dia harus berjuang dengan dirinya untuk meyakinkan bahwa dia punya kualitas, dan kedua ya pelatih harus kasih kesempatan dia main, kalau enggak ya susah juga. Ya berarti kalau kita ngomongin sekarang, Sancho harusnya nggak layak tuh dipanggil sama Southgate kalau lihat dari so far. Menurut gua belum. Karena ukurannya nggak ada. Ini kayak Southgate seneng banget sama Sancho. Nah itu. Jatuh cinta sama Sancho. Kenapa dipanggil di Euro? Iya karena dia suka. Padahal walaupun nggak dimainin, jarang dimainin cuma 1-2 pertandingan. Sama lah kayak di sini ada pemain yang nggak main tapi dipanggil terus. Ada. Itu titipan bukan? Ada juga yang di klub dia nggak pernah bagus mainnya tapi suka main berapa menit di sisip-sisipin gitu ya. Ternyata nggak jauh beda kan? Iya, beda. Terus tolong ini bukan Deep Dark, saya diserang sama fans-fans lokal, saya nggak berani. Tapi itu faktual Ji, itu faktual yang bisa kita diskusikan gitu kan, karena pelatih juga punya taste kan. Dia mungkin ngerasa pemain tertentu
di klubnya ini kurang dapat kepercayaan. Tapi kalau sama gue bisa nih. Makanya dia si Southgate ini berani mengatakan saya menginvestasikan feeling saya terhadap pemain yang ini. Ada pemain yang suksesnya di timnas, bersinarnya di timnas bukan di klub, banyak. Ada Patrick Schick juga misalnya, nggak Patrick Schick lumayan di klub ya. Emang ada sih main-main fenomena dia bisa lebih sukses di timnas daripada di klubnya yang ayam aja sebenarnya. Nah itu mungkin yang dilihat oleh kubu Inggris bahwa ini pemain bisa nih potensial, cocok nih lawan ini kan. Karena pemilihan pemain bukan karena kemampuan dia di klub, tapi kebutuhan teknik, taktik untuk menghadapi lawan yang dia butuhkan. Ya sebenarnya kayak Deschamps saja manggil Martial itu gue nggak paham kenapa. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi kiper, ini gue ironis sih sebenarnya. Tadi dititipin pesan, coba bahas soal kemungkinan Jordan Pickford sama Ramsdale dari Arsenal. Ini kan, aduh kayaknya kiper Inggris beda banget ya sama Ramsdale juga kemarin udah mulai kelihatan bagus. Udah lah, ketika Pickford menurut gue di timnas jauh lebih bagus dibandingkan Everton. Enggak, maksudnya penampilan di Liga nih kemarin. Di Liga kemarin udah mulai kelihatan kan. Ya. Tapi kalau kalian lihat ini bisa menjadi head to head buat Pickford nggak? Apa menurut Bung Wes tadi belum? Karena memang so far masih jauh lah. Pickford ini tongkrongannya nggak kiper sih. Iya ya, agak kalau kata Coach Jesse kiper hobbit. Karena kurang posturnya Inggris kurang itu menjamin. jelek bermain di posisi kiper olahraga yang pakai tangan. Inggris itu jelek. Lu cek olahraga yang pakai tangan bagus nggak Inggris? Enggak, basket, enggak apa. Mereka kurang main bola tangan. Karena mereka menganggap bola tangan itu kurang memakai otak. Lu melempar bola pakai tangan gampang mencapai target sasaran. Tapi pakai kaki lu butuh skill. Nah, mereka menganggap dirinya itu olahraga kaki itu lebih tinggi derajatnya. Jadi jarang orang mau jadi kiper. Dan kiper-kiper Inggris sampai sekarang gue belum lihat yang bisa main build up ya. Oh iya. Susah makanya si Pep Guardiola susah nyari. Bahkan lu Johan juga dibuang. Jauh-jauh bola kan tendang. Ya, Kan sekarang sepak bola. bola kan udah mulai modern Dinamis, mengandalkan permainan build up kan. Nah itu Inggris nggak bisa tuh. Lu berharap kiper asli Inggris main sama Pep Guardiola susah. Iya benar. Kalau ujungnya Makanya ada yang dibuang kan, Johar. beli Bravo pun akhirnya dibuang, ganti sama Ederson yang akhirnya sekarang bisa menjadi kiper utama Manchester City.